طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب, kita lanjutkan Mahat ya. Kita masih membahas mu'rab dan mabninya suatu kata. Suaranya terdengar Mahat? Terdengar Ustaz. Baik, alhamdulillah. Eh, kita masih di pembahasan mu'rab dan mabninya al-kalimah ya. Jadi kalimah itu ada 3 ya. Huruf, fiil dan isim. Di huruf kita sudah bahas bahwa al-huruf kulluha mabniyatun ala harakat awakhiriha, yaitu mabni berdasarkan harokat akhirnya. Kalau harokatnya sukun berarti mabni ala sukun ya. Kemudian kita sudah mempelajari tentang fiil mu'rab dan mabninya, di mana fiil madhi dia itu mabni alal fathi ya, kita sudah. Kemudian fiil amr itu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Sebetulnya fiil amr itu ya mabni ya, mabni. Adapun fiil mudhari ada yang mu'rab ya, ada pula yang mabni. Yang mabni kita sudah bahas juga seperti itu. Barulah nah ini dia pembahasan fiil amr ya. Mabninya ada mabni ala sukun, ala hadfin nun, kemudian ala al-fathi. Mabni ala sukun, ala hadfin nun, kemudian mabni ala hadfi harfin ilah. Nah ini dia 4 ya. Kita sudah bahas secara rinci. Sekarang pembahasan tentang isim. Pengarang berkata wal ismu, dan isim wa huwa mu'rabun, dan dia mu'rab illa ashrah anwa'in, ila asyrata anwa'in ya. Minhu yang 10 ini ya, tubna mabni ala harakati awakhiriha. Sama, dia itu mabni berdasarkan harokat akhirnya. Jadi hukum asal dari isim itu ya mu'rab dia itu ya. Seperti zaidun ya, baitun, seperti itu ya. Kecuali 10 macam, dan ana tambahkan 1. Jadi ada 11. Tubna ala harakati awakhiriha. Kita lihat harokat akhirnya ya. Kalau fata berarti mabni ala al-fati dan seterusnya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ialah ad-dhamair kulluha. Dhamir seluruhnya. Seluruh bentuk dhamir ya. Baik itu dhamir munfasil. Contoh, nahnu ikhwatun. Ya. Dimana ini contoh dhamir munfasil. Munfasil itu berarti tidak bersambung, seperti nahnu. Meskipun dhamirnya juga dhamir muttasil, contohnya zahabu ya. Ini contoh dhamir muttasil. Seluruh bentuk dhamir, baik munfasil atau muttasil, mabni. Kalau nahnu di sini mabninya itu ala dhammi ya. Harokatnya dhammah. Kalau wawu di sini mabniun ala
as-sukun. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang dihukumi mabni adalah asmaul isyarah. Isim isyarah. Yang mana saja? Yang hadza, hadhihi, haula'i. Kita tahu hadza ini untuk laki-laki mufrad, hadhihi perempuan mufrad. Kalau haula'i ini jamak keduanya. Lalu manakah musannanya? Kita bilang ma ada selain hadzani atau hadzaini. Dan selain juga hatani atau hataini. Oh, kita tahu hadzani dan hadzaini ini adalah untuk musanna dari laki-laki. Hatani dan hataini ini adalah untuk musanna perempuan. Memang bagaimana? Fa innal Arab, sesungguhnya orang Arab itu ja'u ala suratil musanna. Datangnya itu seperti bentuk musanna. Maksudnya bagaimana? Atau fa innal Arab tu'amiluhu mu'amalatal musanna. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Jadi orang Arab mengatakan ja'a hadzani al-muslimani. Ra'aitu hadzaini al-muslimaini. Kemudian marartu bihadzaini al-muslimaini. Jadi seperti halnya bentuk musanna ya. Ketika rofa dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Hadzani, hadzaini, hadzaini. Taib. Begitu pula untuk muannasnya. Ja'at hatani al-muslimatani. Ra'aitu hataini al-muslimataini. Kemudian marartu bihataini al-muslimataini. Marfu dengan alif, majrur mansub dengan mansub majrur dengan ya. Hatani, hataini, hataini. Taib. Seperti halnya musanna. Lantas pertanyaannya belum dijawab. Lantas hadzani, hadzaini, hatani, hataini, dia ini mu'rab atau mabni? Ini pertanyaannya. Katanya isim isyarah tadi mabni. Tetapi dikecualikan hadzani, hadaini, hatani, hataini. Para ulama berselisih pendapat di sini. Ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Baik, kalau yang mengatakan mu'rab gampang ya. Seperti halnya musanna. Yang mengatakan mabni bagaimana? Ya dia itu mabni alal alif, mabni alal ya, mabni alal ya. Makanya saya tidak langsung menegaskan bahwa dia mu'rab atau mabni. Fa innal arab tu'amiluhu mu'amalatal musanna. Ya, seperti itu.
Jadi ulama berselisih pendapat di sana. Selanjutnya, yang ketiga, al-asma al-mausulah, isim mausul, ya, isim mausul. Yang mana? Contohnya, alladzi, allati, alladzina, allati, atau allai, atau allawati. Alladzi, allati ini untuk mufrad, ya. Alladzina, allati ini untuk jamak. Allai ini bisa juga untuk jamak perempuan. Allawati ini juga bisa untuk jamak perempuan. Lantas di mana musannanya? Ya, di mana musannanya? Untuk musannanya. Ternyata ini juga sama. Ma'ada, selain alladzani atau alladzaini, ya. Selain juga allatani, ya, dan allataini. Seperti itu. Lantas hukum ini seperti apa? Ternyata hukumnya seperti yang di atas tadi, ya. Seperti itu. Misal jaa alladzani, misal ra'aituhuma amsi, misal jaa alladzani ra'aituhuma amsi. Ini fa'il marfu' alamatu raf'ihi al-alif, atau dia sebagai sifat dari mausuf yang muqaddar ja'ar rajulani alladzani, gitu ya. Seperti itu. Ra'aitu ar-rajulaini alladzaini marartu bir-rajulaini alladzaini sampai akhir. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni juga. Seperti itu. Itu isim mausul. Jadi yang ingin mau Anda katakan sekali lagi, isim itu mu'rab kecuali 10 macam hal ini. Baru nomor 3, kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah asma'u al-istifham. Isim istifham. Ada pengecualian, ada. Ada ayyin. Kecuali ay. Contohnya apa? Man abuka. Man abuka. Di sini isim mabni ala sukun, ya. Fi mahalli raf'in, ada yang mengatakan mubtada, ada yang mengatakan khobar. Ala kulli hal dia mabni ala sukun. Mabni. Gitu ya. Adapun ayyun itu tidak mabni. Contoh. Ayya kitabin taqra'u. Kitab apa yang kamu baca? Kita lihat ayya tidak mabni. Karena bisa kita bilang apa namanya? Bi ayyi rajulin mararta. Bi ayyi rajulin mararta. Gitu ya. Siapakah yang kamu lewati, gitu ya. Bi ayyi. Oh, dari sini kita tahu ayyun di sini dia itu tidak mabni, pengecualian dari isim istifham. Adapun isim istifham seluruhnya mabni kecuali ayyun. Kemudian nomor 5 adalah asma'u asyart. Isim-isim syarat.
ternyata sama ya, isim syarat itu seperti apa ya, beberapa kita tahu isim isyarat ya, ya afwan. Asma syarat, isim syarat yang telah kita pelajari di jawazim fi'il mudhari yang yajzimu fi'lain. Jadi yang masih ingat bahwa jawazim itu kan dibagi dua dulu ya, yajzimu fi'lan wahidan yazimu fi'lain. Yang yazimu fi'lain dibagi empat ya. Harfun bittifaq, harfun alal asah, ismun alal asah, dan yang terakhir ismun bittifaq. Itu dia seluruhnya adalah asma'u asyart. Ada kecuali ayyin juga. Sama. Contoh isim syarat yang mabni ya. Man yajtahid. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yanjah, tentu dia akan sukses. Kemudian nomor 6 yang mabni adalah asmaul af'al. Baik. Apa itu isim fi'il? Pertama, isim fi'il itu merupakan isim yang memiliki makna fi'il gitu ya. Dan ini hukumnya sama'iyah. Hanya didengar terbatas dari apa yang didengar dari orang Arab ya. Dan isim fi'il ini yang pertama, afwan, isim fi'il ini bisa bimakna, bisa bermakna. Yang pertama, bimakna fi'il amr. Contohnya apa? Soh. Soh ini bimakna uskut. Diamlah. Lantas bagaimana i'rabnya? Contoh. Soh ini adalah ismu fi'li amrin, isim fi'il amr. Kita tahu dia itu pasti mabni ya. Mabniun ala. Itu mabni ala apa? Kita lihat harokat akhirnya sukun. Oh, mabniun ala sukun. Seperti itu. Contoh yang lain. Amin. Amin. Ini isim fi'il amr, artinya itu istajib. Ya, ijabahlah doaku gitu. Ada pula yang kedua, maknanya adalah fi'il al-madhi. Contohnya hayhata, artinya adalah ba'uda. Ada pula syattan, artinya adalah iftaroko, terpecah belah. Yang ketiga, ada pula bimakna al-mudhari'. Maknanya makna fi'il mudhari'. Contohnya, wala takul lahuma uffin. Artinya, atadajjaru. Ya. Atadajjaru. Atau contoh yang lain, wai. Ata'ajjabu. Saya terheran-heran. Seperti itu. Dan ini seluruhnya mabni pada harokat akhirnya. Soh mabni ala sukun, hayhata mabni ala fati, syatan. Ini syatan akhirnya apa ya? Syatan. Sebentar. Syatana itu ya. Lupa lagi, kurang tahu ya.
Nanti kita lihat. Syatan. Sebentar. Jadi penasaran. Syatana, betul. Syatana. Iftaroko. Mabni al-fatih. Ufin, mabni al-kasri. Wai, mabni al-sukun. Seperti itu. Itu dia yang keenam. Asma'ul af'al. Isim fi'il. Kemudian yang ketujuh. Itu al-alam. Al-makhtum. Bi waih. Contohnya. Sibawaihi. Taib. Al-alam adalah nama. Al-makhtum yang diakhiri. Biwaih dengan kata waih. Sibawaihi berarti mabni alal kasri. Nomor 8. Al-a'dad al-murakkabah. Al-adad itu jama dari adad, yaitu bilangan al-murakkabah yang disusun. Bilangan yang disusun maksudnya apa? Yang dimaksud adalah bilangan ahada asyara sampai tis'ata asyara. Jadi dari 11, bilangan dari 11 sampai 19. Di mana hukumnya itu perlu diingat mabniun ala fathil juz'aini. Maksudnya bagaimana mabniun ala fathil juz'aini? Ahada asyara ini seperti dari dua bagian ya, ahada dan asyara, di mana kedua-keduanya mabni alal fath. Ahada asyara. Ini istilah mabniun ahada asyara mabniun ala fathil juz'ain. Istilah ulama nahwu seperti itu. Kecuali 12. Kecuali 12. Rinciannya ada. Di mana kata duanya itu isna atau isnatanya ini seperti i'rab musanna, asyara dan asyaratanya di sini mabni alal fathih. Taib. Selanjutnya 8, nomor 9. Al-dzuruf al-murakkabah. Dzaraf-dzaraf yang tersusun. Maksudnya bagaimana? Laila, nahara. Laila nahara, laila malam hari, nahara siang. Maksudnya apa? Antara malam dan siang hari. Ya. Maka ini juga sama. Mabniun ala fathil juz'aini. Seperti itu. Contoh yang lain. Intadhor tuhu. Sobaha masa'a. Antara pagi dan petang. Saya menunggunya antara pagi dan petang. Atau baiti baina. Atau apa ya? Baina itu ya 50-50 lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Antara kalau sobaha masa antara subuh dan sore hari. Kemudian yang terakhir yang 10 yaitu ba'du dzuruf. Sebagian dzaraf al-mufradah. Al-mufradah ini kebalikan dari murakkab ya.
Kalau murakkab seperti dari dua dzaraf, kalau ini satu dzaraf saja, cuman sebagian, tidak seluruhnya, sebagian. Contohnya apa? Contohnya idza, kemudian iz, kemudian al-ana, ya. Kemudian haitsu, ya. Seperti ini. Ini beberapa bentuk dzaraf mufradah yang mabni. Idza mabni ala sukun. Karena huruf akhirnya alif mabni ala sukun, id sukun, al-ana fathah, haitsu mabni ala dhammi. Kadang-kadang haitsa bisa haitsi juga. Tergantung bahasa. Nah, ini dia isim-isim yang mabni. Kita ulangi ya. Dhamir seluruhnya isim isyarah kecuali hadzani dan hadzaini, hatani, hataini. Kemudian selanjutnya al-asma al-mausulah kecuali alladzani, alladzaini, allatani, allataini, bahwa orang Arab bermuamalah dengan kata-kata berikut seperti bermuamalahnya dengan musanna ketika marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Kemudian berselisih apakah mu'rab atau mabni. Selanjutnya asmaul istifham, isim-isim istifham. Ada kecuali ada, ma ada ay. Kemudian isim syarat kecuali apa? Kecuali ay juga. Selanjutnya asmaul af'al, ada yang bima'na amr, madhi atau mudhari, sama saja. Al-alam al-makhtum biwai, al-a'dad murakkabah, bilangan yang tersusun dari seperti dari dua kata ya, hada asyara, kecuali 12. Al-dzuruf al-murakkabah, dzaraf yang disusun ya dari dua dzaraf. Dan yang terakhir sebagian dzaraf yang mufradah yang tidak tersusun seperti laila dan hara. Dan yang terakhir anak tambahkan yang 11 adalah al-alam al-muannas ala wazni fa'ali. Al-alam al-muannas ala wazni fa'ali maksudnya nama perempuan pada wazan fa'ali. Ada contohnya hazami. Dalam bait syair, idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Jadi tidak berubah meskipun dia sebagai fa'il. Seperti itu. Jadi kita telah menyelesaikan al-kalimah dalam segi mu'rab dan mabni. Jadi al-kalimah itu ada 3, al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-harfu. Baik. Hukum asal dari isim dia itu al-mu'rab. Illa kecuali ada 10 atau 11 isim. Ya, kita tadi sudah sebutkan. Yaitu al-dhamir. Kemudian isim al-isyarah. Kemudian isim isyarah kecuali al-hadani, hadaini hatani hataini, kemudian al-ismu al-mausul kecuali alladzani alladzaini allatani allataini, kemudian isim istifham ya, kecuali apa? Kecuali ay. Selanjutnya isim syarat kecuali ayyun juga ya. Kemudian ismu fi'lin seperti soh, hayhata, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah al-alam al-makhtum biwai, nama yang diakhiri oleh wai. Selanjutnya adalah al-a'dad al-murakkabah kecuali 12 ya, kecuali hada asyara dan seterusnya. Kemudian al-dzuruf al-murakkabah, dzuruf murakkabah laila,
nahara, sabaha, masa'a. Kemudian ba'du al-dhuruf al-mufradah, sebagian dzaraf yang mufrad, maksudnya mufradah di sini kebalikan murakkab, tidak murakkab. Dan yang terakhir anak tambahkan adalah al-alam al-muannats ala wazni fa'ali. Seperti itu. Kemudian fi'il. Fi'il ini ada ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi, ya. Dia itu hukumnya mabni. Kemudian rinciannya mabni ala al-fathi. Kemudian mabniun ala ad-dhammi. Kemudian mabni ala as-sukun. Selanjutnya adalah fi'il amr. Dia juga mabni. Rinciannya mabniun ala as-sukun. Kemudian mabni ala hadfin nun. Yang terakhir mabniun ala hadfi harfil illah. Rinciannya silahkan diulangi kembali ya. Kemudian yang terakhir al-mudhari'. Fi'il mudhari itu mu'rabun, dia itu mu'rab illa idza ittasala bi, kecuali ketika bersambung dengannya satu nunun niswah, nun niswah, maka hukumnya akan menjadi mabniun ala sukun. Ya. Yang kedua, ketika bersambung nunut taukid al-mubashir, nun taukid yang bertemu langsung dengan fi'il mudhari, maka hukumnya mabniun ala al-fathi. Seperti itu. Jadi fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Tetapi hukum asalnya dia mu'rab. Maka kita dapat simpulkan fi'il madhi dia itu mabni, amr itu mabni, fi'il mudhari ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi hukum fi'il itu adalah mabni, al-mabni. Karena 2 dari 3 kebanyakan mabni. Bahkan yang ketiga pun ada yang mabni. Adapun huruf bagaimana? Kulluha al-huruf kulluha mabniyatun. Huruf itu seluruhnya mabni. Jadi ringkasannya seperti ini. Sudah kita dapatkan. Kita lihat ke kitab. Kita akan baca kitab. Kemudian wal ismu, dan isim mu'rabun. Isim itu mu'rab. Illa asyrata anwa'in. Kecuali 10 macam darinya. Tubna ala harakati awakhiriha. Dia itu mabni pada harakat akhirnya. Ya wahiyya ad-dhamairu, kita sudah bahas, baik itu dhamir muttasil munfasil sama saja. Wa asmaul isyarah, isim isyarah siwal mutsanna. Maksud mutsanna ini bukan mutsanna Zaidun az-Zaidani, bukan. Tapi mutsanna ini lafaz-lafaz untuk mutsanna dari isim isyarah. Ya, hadzani atau hadzaini. Begitu pula hatani atau hataini, seperti itu. Wal asma al-mausulah, isim mausul siwa al-mutsanna, sama beberapa lafaz ya. Yaitu alladzani, alladzaini, allatani, allataini, seperti itu. Wa asmaul istifham ada ayyin, selain dari ayyin, isim istifham, seperti man yajtahid yanjah. Asma'ul syart, ini asma'ul istifham, contohnya man abuka gitu ya. Asma'ul syart contohnya man yajtahid yanjah, isim syarat. Kemudian asma'ul af'al, isim fi'il. Dia itu isim tetapi memiliki makna fi'il. Soh di mana uskut, diamlah. Amin, semoga diijabah. Hayhata, jauh. Syatan, terpecah-pecah ya. Ufin atau dojar, merasa apa ya? Merasa bukan malas.
At-tadajjar itu sebentar, menggerutu gitu ya. At-tadajjar, berkeluh kesah. Kemudian wai itu at-ta'ajjab, saya merasa takjub, terheran-heran, gitu ya. Al-alam al-makhtum di wai, nama yang diakhiri oleh wai. Nahu sibawaihi khimarawaihi. Al-adad al-murakkabah, adad murakkabah ada ithnai asyara. Sebetulnya bukan ithnai asyara, ada ithnatai asyrata. Dia itu tidak mabni. Maksudnya bagaimana? Dia itu tidak mabni yang awalnya. Hukumnya yang ini seperti hukum al-musanna. Kemudian asyara dan asyarata ini baru yang ini mabni alal fathi. Tidak mabniun alal fathi juz'ain gitu ya. Kemudian yang 9 wadzuruf al-murakkabah, dzaraf yang dibangun, yang disusun, maksudnya ya terdiri dari dua dzaraf, nahu laila nahara, tidak malam tidak siang ya, antara keduanya. Wasabaha wa sabaha wa sabaha masaa. Dan yang terakhir wa ba'du dzuruf al-mufradah. Ba'du sebagian dzaraf yang mufradah, maksud mufradah di sini yang tidak murakkab yang seperti yang di atas. Nahu idza sukun, id sukun, al-ana fatah, haitsu dhammah. Atau mabni ala dhammi. Seperti itu. Selanjutnya, ini sebetulnya pembahasan panjang ya, pembahasan panjang. Tapi Anda coba untuk masuk ya ke dalam pembahasannya. Ahkam al-i'rabiyah. Jadi yang dulu pernah belajar nahwu al-ajurumiyah ya, ini yang disebut dengan pembahasan i'rab. Tetapi pengarang sedikit berbeda ya cara menyajikannya. Pertama, al-ahkam al-i'rabiyah. Hukum-hukum i'rab. Ada yang disebut ar-raf'u. Ada yang disebut an-nasbu. Ada yang disebut al-jarru atau al-khafdu ya. Ada pula yang disebut al-jazmu. Dibagi menjadi 4. Taib. Ar-raf'u. Ya, tentu yang pernah belajar durusul lughah tidak akan terlalu asing ya dengan istilah-istilah ini, di mana masing-masing memiliki tanda utama ya, dari dhammah, kemudian fathah, kemudian kasroh, dan yang terakhir adalah sukun. Baik. Pertama, yang masuk kepada hukum ini, yang masuk kepada hukum ini, maksud hukum ini apa? Baik itu rofa ya, baik itu rofa, nasab atau jar atau jazm sekalipun, yang masuk kepada hukum ini hanya isim, baik yang mu'rab atau yang mabni, dan fi'il mudhari'.
baik yang mu'rab atau yang mabni. Sekali lagi, yang masuk kepada hukum ini, apa maksud hukum ini? Rafa, nasab, jar, atau khafad, atau jazm, hanya isim. Hanya isim. Dengan seluruh bentuknya. Dan fi'il mudhari. Baik, selanjutnya. Ternyata isim tidak menempati seluruh kedudukan dari pembagian al-ahkam i'rabiyah. Isim masuk di rafa, masuk di nasab, dan masuk di al-jar. Kemudian adapun fi'il ternyata sama masuk di rafa, masuk fi'il di sini fi'il apa? Tentu fi'il mudhari ya. Kemudian masuk pula ke dalam fi'il ke dalam nasab itu fi'il mudhari. Dan yang terakhir dia tidak masuk ke khafat atau jar, dia itu masuk ke al-jazm. Seperti itu. Taib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Isim, sekali lagi, isim akan menduduki hukum rofa disebabkan beberapa hal. Sebabnya itu ada 7. Jadi sebabnya itu apakah dia sebagai fa'il? Apakah dia sebagai naibul fa'il? Apakah dia sebagai al-mubtada? Apakah dia sebagai al-khobar? Apakah dia sebagai isim kana? Apakah dia sebagai khobar inna? Atau tabi'un lil marfu'? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekali lagi, dia itu menduduki kedudukan rofa isim itu karena 7 hal. Bisa sebagai fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, tabi'il marfu. Kita akan mempelajari. Jadi sebab isim dibilang rofa atau di dalam hukum marfu karena 7 sebab ini. Kalau fi'il mudhari sebabnya itu dia masuk ke rofa karena 1. Ya. Dia itu masuk ke rofa litajarrudihi karena kosong fi'il mudhari itu minan nasibi dari hal yang menasobkan wal jazimi dan yang menjazmkan. Baik, kemudian isim bisa masuk ke nasab ada banyak. Contohnya maf'ul ya. Al maf'ul ada bih, ma'ah, fi, kemudian li ajli dan maf'ul al mutlaq. Ini udah 5 nih. Kemudian ada kemudian ada isim inna ya. Kemudian ada khobar inna. Afwan. Salah. Isim inna khobar kana. Kemudian at-tabi' lil mansub dan seterusnya. Ada al mustasna, ada al munada, ada isim la, banyak sebab-sebabnya. Adapun fi'il mudhari masuk ke nasab karena dakhala alaihi nasibun, karena kemasukan nasab dan seterusnya. Ini akan dibahas. Jadi akan dibahas kenapa isim masuk ke jar, kenapa fi'il masuk ke khafad. Apa mana tuh kita tulis saja ya. Isim masuk ke khafad atau jar karena 3 hal. Yang pertama karena dia sebagai al-mudhafu ilaih. Kemudian karena dia sebagai al-ismu al-majrur
biharfil jar, dia itu isim majrur karena huruf jar. Dan yang terakhir at-tabi'u lil majrur, dia itu merupakan mengikuti isim yang majrur sebagai naat dari kata yang majrur misalkan. Kalau yang jazm, fi'il mudhari itu masuk ke jazm karena idza dakhala alaihi jazimun, jika masuk kepadanya jazim. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita mendapati misal Zaidun jangan Zaidun zahibun. Contoh yang lain, yadhhabu Zaidun ilal masjidi. Baik, contohnya itu. Yadhhabu Zaidun ilal masjidi. Yadhhabu di sini fi'il mudhari, apakah dia didahului oleh yang memansubkan, contohnya an, atau didahului oleh yang menjazmkan, contohnya lam? Kita bilang tidak. Maka kita bilang dia ide ini marfu', masuk ke kategori al marfu, ya. Kemudian Zaidun ini sebagai apa? Dia ini sebagai fa'il, orang yang pergi. Maka kita lihat fa'il itu ada di sini, berarti dia juga hukumnya rofa. Kita lihat rofa itu memiliki tanda utama itu dhamma, yadhhabu dan Zaidun, dua-duanya dengan dhamma. Kemudian ilal masjidi, ini al masjidi ini adalah isim didahului oleh huruf jar. Kita bilang al ismu al majrur biharfil jar, yaitu yang ini. Dia itu masuk kategori jar atau al khafd. Yadhhabu Zaidun ilal masjidi, di mana khafd itu memiliki tanda utama yaitu kasrah, ilal masjidi. Seperti itu. Lantas bagaimana kalau kita mendapati yang mabni? Misal an-nisa'u yadhhabna ilal masjid. Para perempuan itu pergi ke masjid. Yadhhabna. Yadhhabna. Taib, kita lihat yadhhabna ini fi'il mudhari. Tetapi di sini dia itu mabni, ya. Kita tahu dia itu mabni karena bertemu dengan nun niswah. Lantas bagaimana? Istilah nih. Ketika al-ismu atau al-mudhari yang mu'rab, maka istilah yang dipakai bagi mereka adalah marfu'un, mansubun, majrurun, dan majzumun. Kemudian bagi isim yang atau isim dan fi'il mudhari yang mabni, maka istilahnya bukan marfu tapi fi mahalli. Fi mahalli itu di tempat, mahal itu tempat. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in, sebagai pengganti marfu. Fi mahalli nasbin, sebagai pengganti mansub. Fi mahalli jarin, pengganti dari majrur. Fi mahalli jazmin, pengganti dari majzum. Maka dari sini kita lihat yadhhabna, dia itu masuk ke kategori mana? Kita lihat masuk ke kategori rofa. Kenapa? Belum didahului oleh nasib dan jazim, tetapi dia mabni. Maka kita bilang fi'lun mudhari'un mabni ala apa? Kita lihat huruf akhirnya. Yadhhabna, zahaba, oh huruf akhirnya ba. Kita lihat sukun, berarti mabniun ala sukun. Di tempat mana dia mesti memiliki kedudukan di dalam i'rab, rafa, nasb, jar atau jazm? Kita bilang fi mahalli raf'in. Kenapa kita bilang fi mahalli raf'in? Karena dia itu belum didahului oleh nasib atau jazim. Dan nun di sini adalah isim, ya.
dia itu domir sebagai isim. Di sini sebagai apa kedudukan yadhabnya? Siapa yang pergi? Nah, domir ini yaitu hunna. Jadi nah ini di sini adalah dia itu bentuknya domir, kemudian dia mabni ala, kita lihat mabni ala apa? Harokatnya fathah, mabni alal fathi. Fa'il itu kedudukannya di mana? Di rofa. Maka kita bilang fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il. Seperti itu. Kalau yang masih bingung, insya Allah kita akan baca kembali ya, baca kembali matannya, matan dari An-Nahwu As-Shaghir. Kemudian terakhir yang masuk ke kategori hukum ahkam i'rabiyah rafa nasab jar dan jazm ini kan hanya isim dan fi'il mudhari. Lantas kemana huruf, kemudian fi'il. Baik, lantas kemana al-huruf, kemudian fi'il madhi dan fi'il amr, kemana mereka? Maka pengarang mengatakan karena mereka tidak memiliki hukum i'rab yang tadi, tidak memiliki kedudukan rafa, nasab dan jar, maka kita bilang huruf fi'il madhi, fi'il amr itu kita bilang la mahalla lahu minal i'rab gitu. Dia itu tidak punya tempat di dalam i'rab. Dia itu tidak rafa, tidak marfu, tidak mansub, tidak fi mahali nasbin. Dia itu tidak jar atau fi mahali jarrin. Dia itu tidak jazm atau fi mahali jazmin seperti yang kita sebutkan. Sekali lagi, kitab ini pertama untuk mubtadi. Adapun, ternyata bukan seperti itu Anda mendapati. Kita belum membahasnya. Ini hanya memudahkan bagi mubtadi kurang lebih seperti itu. Ya, inilah la mahala lahu minal i'rab. Jadi kalau kita dapati zahaba, dia ini fi'il madhi mabni alal fati la mahalla lahu minal i'rab gitu. Ya. Seperti itu. Sebelum Anda tutup, silahkan ada yang mau ditanyakan, Umahan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan kembali. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi